الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman ke-40, mengusir syaitan ketika mengganggu di dalam sholat. Kita ketahui bahwasanya syaitan itu sangat suka mengganggu seseorang yang sedang sholat. Bahkan ketika misalnya dia sholat tiba-tiba terpikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, yaitu fitnah itu atau ujian dari syaitan, ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui syaitan. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Kita baca di sini mengusir syaitan ketika mengganggu di dalam salat. Syaitan masuk kepada orang yang salat dari dua sisi atau dua tempat. Sisi atau tempat yang pertama itu sesuatu yang berhubungan dengan panca indera yang tampak. Berarti dengan his. Dengan his yaitu panca indera yang tampak seperti seorang yang sedang sholat yang mendengar suara keras lalu membuatnya sibuk atau lalai dari sholat. Ini kita berikan i'tibar ini ya, juga bukan untuk sholat saja, untuk kajian atau fokus belajar. Coba ya, misal sedang fokus belajar tiba-tiba mendengar suara keras lalu membuatnya sibuk atau maksudnya lalai dari sholat. Dan juga seperti misalnya orang yang melihat sesuatu yang menakjubkannya saat sedang sholat seperti perhiasan atau yang lainnya. Contoh misal sarung ya. Sarung kan biasanya kalau dipakai sama orang itu yang bagian mereknya kan di belakang bawah. Nah, kan bisa memalingkan perhatian seseorang menuju ke merek itu. Nah, syaitan berusaha bagaimana caranya supaya pandangan kita itu terpatuk pada merek itu. Ya. Atau pada hal-hal lain, misal ya sejadahnya bagus dan semacamnya. Makanya lebih baik masjid itu sejadahnya tidak usah pakai ornamen atau hiasan, cukup warna biasa gitu aja. Itu yang lebih baik sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya kita sholat ya kemudian melihat kubahnya dan semacamnya, itu malah justru penggambaran di imajinasi kita itu beda. Iya. Atau kadang-kadang ada binatang yang masuk ke musola atau masjid ya. Maka ini juga bisa ya pendengaran, terutama pendengaran dan penglihatan, kadang penciuman juga. Itu bau sesuatu ya. Itu membuat seseorang sibuk akan sholat atau lalai dari sholatnya. Maka untuk menghindarkan dan mencegah dari hal tersebut adalah dengan menghentikan hal-hal yang dapat mengganggunya dan dengan tidak memandang atau menoleh kepadanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa al-khamisata allati ahdaha ilaihi Abu Jahm wa 'alayha 'alamun wa shalla biha fanaza'aha ba'da salatih wa qala idhhabu biha ila Abi Jahm
fa innaha alhatni anifan an salati wa'tuni bi an bijaniyati Abi Jaham. Bahwasanya Nabi SAW mengenakan pakaian bercorak yang dihadiahkan oleh Abu Jaham kepada Rasulullah ini, yang padanya terdapat gambar atau lukisan. Ini maksudnya gambar lukisan ini bukan lukisan orang, maksudnya bukan gambar orang atau makhluk hidup, ya, imam pemandangan atau apa gitu kan. Boleh itu, Habib. Apa Pak? Apa tadi? Batik. Ya, boleh. Kita pakai batik, pakai apa yang ada, bahkan gambar lukisan mungkin rumah dan semacam, boleh kita pakai. Lalu bahkan beliau pun sholat dengan mengenakan pakaian itu. Lalu setelah sholat, ya, beliau pun menanggalkan pakaian itu seraya bersabda, kembalikan ini baju ke Abu Jaham. Sesungguhnya baju ini tadi telah melalaikan saya dari sholat saya, dan bawalah kepada saya pakaian kasar yang tidak bercorak dari Abu Jaham. Ya. Jadi gini, Rasulullah dikasih, ya, karena ternyata yang dikasih oleh Abu Jaham ini bermadarat pada Rasulullah, maka Rasulullah pun mengembalikannya. Dan kemudian kalaupun Abu Jaham itu mau meneruskan hadiah, jangan baju itu deh, baju lain yang tidak bermadarat buat saya. Maka ini boleh, sebagaimana Rasulullah telah melakukannya, diingat-ingat. Kalau misalnya baju batik kita ini, ya, ketika kita sholat, ornamen dan coraknya membuat kita gagal fokus dalam sholat, maka nggak boleh kita pakai baju itu, nggak boleh. Melainkan kita ganti dengan baju yang lain. Ya. Baik, sisi yang kedua, syaitan mengganggu kita dalam sholat. Sesuatu yang berhubungan dengan hati. Nah, kalau tadi berhubungan dengan hissi, sekarang berhubungan dengan ma'nawi, dengan qalbu. Apabila hati kita bergantung dengan dunia, ya, maka hati kita akan menjadi lalai dengan dunia itu. Dengan di dalam salat, lalai bersama dunia itu dari akan salat di dalam salat maupun selainnya. Bukan hanya salat. Pikiran ketika pas ngaji misalnya, kajian, pikirin dunia. Makanya banyak sekali bisnismen tidak mampu mengaji. Ngaji nggak mampu. Ngaji rutin nggak mampu. Pebisnis banyak yang nggak bisa ngaji rutin. Kenapa? Karena pikirannya ke dunia terus. Bagaimana caranya untuk memutar-mutar duit? Begitu juga dengan kita misalnya. Misal sedang di mabuk asmara, susah konsentrasi ngaji. Pak, nggak ada gitu Pak. Nggak bawa, pakai ini aja dulu, nggak apa-apa. Oh, nggak dijual. Oh, jadwal. Iya. Nah, dipakai aja dulu. Karena begini, karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak memikirkannya. Nah, kalau misalnya kita dalam sholat ternyata sering fokus ke suatu hal di luar sholat, atau bahkan untuk ngaji, kita sering fokus di luar hal selain ngaji, misalnya materi kajian, dan kita sering memikirkan hal tersebut, berarti kita sedang mencintai itu. Kalau misal dunia, berarti kita sedang cinta dunia ketika itu. Maka setan ini kan berusaha menelaah kolbu kita tuh kemana, berusaha menelaah pikiran kita kemana, ya, berusaha mempelajari diri kita dan celah-celah kelemahannya. Maka setan pun berupaya berusaha menjadikan kecintaan anak cucu Adam kepada dunia, lalu mendatangi mereka untuk mengingatkan kembali kesulitan-kesulitan dunia yang mereka telah lupakan dan memperlihatkannya kepada mereka di dalam sholat, serta menunjukkan kepada mereka apa yang mereka lupa, yang tadinya nggak terfikirkan, tiba-tiba ingat dalam sholat. Nah, ini kan kita terasa banget, terutama kalau misalnya antum sedang ada problem dengan orang, ya, debat dengan orang, tiba-tiba di sholat itu ketemu jawaban untuk menjawab debat itu. Tuh bayangkan, talbis setan itu. Iya, pas sebelum sholat nggak ada inspirasi untuk menjawab gimana caranya, tapi pas sholat kepikiran, kemudian ternyata ketemu jawabannya, dan jawaban itu dari setan untuk menambah perdebatan. Tuh,
Setan sendiri memberikan kunci jawaban. Kan? Dalil tentang hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara asy-syaitan wa lahu durat. Fa idza qudiya al-adzanu aqbal. Fa idza thuwiba biha adbar. Fa idza qudiya aqbal hatta yakhtira bainal insani wa qalbihi. Fa yaqul udhkur kadza wa kadza hatta la yadri athalathan shalla am arba'a. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعة سجد سجدتي السهو." Apabila azan salat dikumandangkan, maka syaitan lari dengan terkentut-kentut. Maka apabila azan telah selesai, syaitan pun kembali. Nah, apabila iqamah dikumandangkan, maka syaitan lari kembali, ya enggak? Dan apabila selesai, maka syaitan pun kembali lagi. Seperti itu, lihat kronologisnya. Ketika antum khutbah Jumat, di khutbah Jumat tidur ngantuk dan semacamnya, itu syaitan udah kembali lagi setelah tadinya azan antara salam dengan khutbatul hajah, azan itu syaitan kabur-kaburan bercerai-berai itu. Tapi setelah selesai azan kembali untuk menggoda manusia yang sedang mendengarkan khutbah Jumat. Nah, pas mau qomat, syaitan langsung lari semua. Pada segar kemudian. Ya, kemudian sholat. Imamnya bacaannya panjang satu halaman. Setan berusaha untuk bikin marah, bikin ini. Kemudian kadang-kadang jemaahnya itu gitu. Karena nggak kuat, padahal satu halaman doang. Ya, setan juga nggak kuat lama-lama berdiri untuk sholat. Nah, itu kan kita kerasa sekali. Dan apabila selesai, maka syaitan pun kembali lagi selesai qomat, hingga ia muncul antara seseorang dan hatinya seraya berkata, ingatlah ini itu. Ayo ingat, tuh, ingat tuh. Sampai ia tidak mengetahui, lupa ya. Sampai ia tidak mengetahui atau lupa dia telah mengerjakan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Wah, lupa tentang rakaatnya berapa jumlahnya. Jika ia tidak mengetahui apakah ia sudah melakukan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat perhitungan kepada kita atas sesuatu yang dihembuskan syaitan ke dalam hati kita, berupa pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan atau godaan. Ini yang disebut sebagai hadithun nafs. Hadithun nafs itu kita tidak dihisab insyaallah dengan itu. Tidak dihisab dengan itu. Maksudnya baru berupa percakapan di dalam batin kita. Akan tetapi Allah Ta'ala hanyalah membuat perhitungan kepada kita atas jawaban terhadap pikiran-pikiran tersebut dan larut padanya. Nah, kalau misalnya kita malah menjawab, ya malah ahlan dengan pikiran itu, atau malah kita betah dengan pikiran-pikiran dalam jiwa yang buruk itu, maka itulah yang kemudian akan dihisab. Itu yang melalaikan salat kita dari kekhusyuan, hilang khusyuknya. Nah, karena dipelihara itu percakapan dalam batin, maka itulah yang membuat kita kemudian dihisab dengan itu dan berdosa. Dan tidak ada yang dapat menghentikan godaan atau bisikan syaitan ini kecuali dengan memohon perlindungan kepada Allah darinya, yaitu dengan baca ta'awudz, isti'adzah. Makanya nggak mungkin ini kalau misalnya ada bisikan di dalam jiwa dari syaitan, kita nggak bisa mengenyahkan dengan keberanian doang. Kita harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena tidak ada yang berkuasa atas setan kecuali hanyalah Allah, pencipta syaitan itu sendiri. Adapun dalil tentang hal ini adalah firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Surat Al-A'raf ayat 200. Dan begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa baina qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah, dhaka syaitan yuqalu lahu khinzab.
fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu watful an yasarika thalatha. Qal fa fa'altu dhalika fa adhabahu Allahu anni. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan menghalangi salat saya dan mengganggu bacaan saya sehingga membuat saya menjadi tidak khusyuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah syaitan yang disebut dengan khinzab. Jika kamu merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Itu membaca isti'adzah dan meludahkan ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ya, ke arah kiri. Tapi ke arah kiri ke bawah, jangan sampai ke makmum yang lain. Perawi berkata, maka aku melakukannya, lalu Allah pun mengusirnya dariku. Akan tetapi, sebagian orang mengatakan bahwa dirinya telah berlindung kepada Allah di dalam salat, sedangkan godaan syaitan malah tetap datang terus-menerus. Maka jika halnya seperti ini, maka kami berpendapat boleh jadi ia memohon perlindungan kepada Allah, akan tetapi ya, dia sambil beristi'adzah, akan tetapi ia tidak berhenti dari pikiran-pikiran atau bisikan-bisikan yang dihembuskan syaitan. Dia tetap betah dengan itu gitu. Maka sama aja. Iya. Kalau misalnya antum ta'awudz tapi antum takut, sama. Antum ta'awudz tapi antum tetap memelihara percakapan di dalam batin itu, sama aja. Jadi selain kita bertawakal, berdoa kepada Allah, harus ada usaha benar-benar. Maka Allah bantu. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak mengubah suatu kaum sampai dia mengubah juga diri sendiri. Udah usaha dulu. Nah, jadi memang ketika apa namanya, salat, yaitu benar-benar ada setan yang disebut dengan nama khinzab. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Setan namanya khinzab. Khusus untuk salat, dia ganggu orang salat. Sebagaimana yang ada juga cerita waktu Abiana dulu kena, dan benar-benar waktu itu sedang diterapi oleh banyak dari asatidzah. Ya, suatu ketika duduk di masjid, melihat ada 2 orang lagi sholat. Kemudian ya Allah Ta'ala memperlihatkan untuk 2 orang sholat. 2 orang sholat ini berbeda tempat, maksudnya berbeda posisi, dan mungkin beda sholatnya. Satu adalah orang mantan LDII, yang lagi sholat mantan LDII udah taubat. Satu lagi orang dari kampung, maksudnya orang luar di masjid. Itu di Masjid As-Safa Lenteng Agung kalau nggak salah. Nah, ketika duduk kayak gini biasa ngeliatin orang sholat, itu memang dalam proses, memang waktu itu kena benar-benar sihir yang kuat. Nah, mantan LDI ini udah taubat. Ternyata tiba-tiba beliau melihat semacam ada makhluk terbang, berapa macam, maksudnya berapa makhluk gitu. Ya, nggak tahu berapa, nggak diceritain ada berapa jumlahnya. Tapi ada beberapa makhluk. Itu mengerubungi pala dan bagian anus dubur. Maksudnya menyasar, mau ke sana sasarannya gitu loh. Tapi kalau melihat ke mantan LDI ini, ternyata dia mental mulu. Itu jin kan. Bentuknya itu dia terbang, ya, paling kecil, apa maksudnya enggak sebesar manusia, enggak, paling sebuku ini gitu loh. Dan bentuknya itu kayak dakocan, katanya. Bentuknya kayak dakocan bentuknya. Itu berusaha menyerang kepala dan anus, tapi selalu mental. Mendekat, mental lagi. Jadi dilindungi sama Allah. Kemudian ada satu lagi orang biasa, orang kampung atau mana orang sekitar situ, orang biasa yang datang dari jauh mungkin, lagi berdiri sholat, dikerubutin juga dia. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh jin-jin tersebut,
Jin-jin tersebut menusuk-nusuk, menggali-gali pala tuh, tusuk-tusuk. Ya, pokoknya dan mereka tuh jin-jin itu benar-benar usahanya keras untuk menusuk-nusuk itu kepala orang itu. Ya. Seperti untuk ini memorinya gitu kan. Dan yang di anus juga berusaha membuka-buka bagian ininya, anusnya supaya ketut atau supaya tergoda dengan itu. Nah, ini yang terjadi nih, disaksikan oleh beliau. Iya. Makanya ini masalah tasyakulnya jin, apakah itu bentuk aslinya atau bukan, para ulama sebenarnya berselisih pendapat. Jumhur mengatakan nggak mungkin dilihat bentuk aslinya. Tapi kalau misalnya kenyataannya kayak gini, dan juga betapa banyak orang-orang yang indigo kena sihir, itu kemana-mana bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu, ya. Nah itu bisa ngeliat alam yang lainnya gitu. Tapi itu semua dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Ya, bisa jadi itu adalah bentuk untuk mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar ada itu syaitan yang mungkin, dan yang sebagaimana dalam hadis dinamakan sebagai namanya apa? Khinzab. Takhusus mereka di spesialis mereka di masalah salat. Salat harus benar-benar mereka ini menggodanya. Ya, wallahu taala alam. Apakah memang ini khusus untuk orang-orang salat saja atau bagaimana? Tapi zahirnya hadis seperti itu. Ya. Coba antum yang ini, Mas Anton, waktu itu antum pernah jadi indigo sebelumnya? Hah? Enggak pernah, alhamdulillah. Enggak pernah lihat? Enggak pernah lihat. Cuma waktu itu masih kecil sih. Tidur bangun terus kayak ada kepala botak di depan, langsung pingsan. Yang pingsan siapa? Ya. Oh, kirain kepala. Kepala botaknya. Nah, tapi itu manusia bukan, jin. Jin. Di rumah nggak ada yang paling botak. Enggak ada. Nah, kemudian itu apakah tasyakul apa atau emang dianya sebagaimana dianya? Kerasanya. Aku sih muter juga gitu. Maksudnya antum seperti melihat ke alam lain atau memang dia tampil di hadapan Hah? Masih kelihatan masih dunia kita. Dunia kita namun ada sisi alam lain enggak kerasa? Kayak misalnya kalau antum dulu pengalaman dengan orang-orang yang antum ruqyah kan. Itu mereka kan banyak melihat penampakan ini itu. Taib, lebih condong kemana? Apakah ini emang mereka ini jin-jin itu, maksudnya dengan bentuk mereka atau gimana? Ada yang nyamar juga. Ya ada yang nyamar, ada yang memang sebagaimana adanya mereka ya. Nah, makanya ini ulama, tapi jumhur mengatakan jin sama sekali tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Jumhur ulama. Tapi ada ulama diantaranya Al-Khattabi mengatakan ada kemungkinan ya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana adanya dia. Dan itu memang sebenarnya orang-orang yang indigo atau kena santet, kena sihir dan semacamnya seringkali diperlihatkan, dan yakinnya kita tidak sempat setan itu tasyakul dulu, mempersiapkan diri untuk tasyakul dulu untuk memperlihatkan. Karena betapa banyak orang indigo ya, atau orang yang Allah Ta'ala berikan kekurangan untuk bisa melihat itu tanpa disengaja ngeliat di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, gitu. Begitu juga dengan kan kita lihat anjing sebenarnya, anjing yang menggonggong di malam hari, kata Rasulullah SAW melihat setan. Apakah setan tersebut tasyakul dulu baru bisa kelihatan oleh jin? Enggak, oleh anjing? Enggak. Ya, ayat yang min haitsu la tarawnahum itu ditafsirkan oleh Al-Khattabi bahwasanya itu dari sisi mayoritas waktu ya kita nggak bisa melihat jin, dan memang asalnya kita nggak bisa melihat kecuali kalau misalnya dilempar buhul ke kita. Karena apa? Karena ketika ada buhul di dalam diri kita, itu dimensi dua dunia itu langsung ada di kita gitu. Dunia nyata sebagaimana kita fisik konkretnya ini dunia mata kita, dan juga antum langsung ngantuk seperti biasa.
dan juga untuk dunia yang alam mereka juga. Karena apa? Karena dalam diri kita itu ada bukulnya, sehingga jin pun juga memberikan pengaruh terhadap pandangan kita. Kadang berupa khayalan, di depan tuh ada jurang misalnya, bisa kayak gitu sihir. Kadang memang apa adanya itu di beberapa kondisi, tapi nggak selalu. Jadi gini, sesungguhnya syaitan telah memberikan dia benang, dan dialah yang meneruskannya. Atau boleh jadi hatinya sibuk dengan cinta kepada dunia, dan hatinya jauh dari kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atasmu ketika memohon perlindungan kepada Allah atau membaca isti'adzah untuk berhenti dari pikiran tersebut dan dari terus-menerus dalam bisikan tersebut, serta dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan hendaklah kamu mengetahui bahwa kamu sedang berada di hadapan Allah Ta'ala yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang mengetahui rahasia dan yang disembunyikan. Dan sesungguhnya fikiran yang dihembuskan oleh syaitan kepadamu hanya dalam perkara dunia. Maka bandingkanlah antaranya dan antara ucapan dan takbirmu Allahu Akbar, Allah membesar, bahwa maknanya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala lebih besar dari segala sesuatu. Maka janganlah kamu sibukkan akalmu pada selain Allah, dan janganlah kamu merespon bisikan syaitan tersebut, karena sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuasaan atas dirimu. Asalnya begitu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan syaitan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, fala talumuni wa lumu anfusakum." Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kalian, lalu kalian malah mematuhi seruanku. Itu sebenarnya asalnya syaitan itu tidak ada kuasa atas kita. Tapi kalau kita jawab seruan dia, jawab panggilan dia, kita ladenin dia, maka justru itulah bakal kena kita. Makanya udah diceritakan, ana pernah sampai ketika udah masa-masa bikin kajian sampai sekarang. Dulu awal-awal bikin kajian, terutama di Rawa Bambu sana, Ain. Kan di antara tanda-tandanya ketika kita merem ada mata yang memperhatikan kita, mata. Nah dulu awal-awal anak ngerasa kenapa ada mata ya. Dan terus di tempat lain, kenapa kok anak kok merem kok melihat mata. Bahkan sebenarnya sampai sekarang anak masih melihat, masih merasakan mata-mata itu. Ya, ini pandangan orang, Ain. Nah kalau misalnya kita turutin, maksudnya anak pikirin, mata itu bakal kena. Kenapa? Itu syaitan bakal kena. Kepikiran kena anaknya, stres atau kepikiran, gak konsen lagi gitu. Tapi kalau kita cuekin, ya dianya bubar sendiri, itulah syaitan. Antum kalau misalnya bisikan di kolbu, kalau antum ladenin, kena antum. Tapi kalau antum cuekin, udah selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Gitu. Dan syaitan itu tidak akan berhenti menggoda kita selama kita masih hidup. Jangan merasa udah sembuh, udah nggak ada setan lagi. Oh enggak, jangan kayak ngomong kayak gitu. Ana, terutama ana, ya, semua dari antum ada masing-masing. Ya ketika misalnya antum di antara antum misalnya diruqyah oleh ana misalnya, kan bisa ngelihat. Misalnya bisa ngelihat dengan izin Allah, kadang bisa ngelihat. Tanya sebagaimana yang teman kita itu, ada nggak jin pada ana? Nggak ada, nggak kelihatan. Ya jin itu enggak semuanya bisa kelihatan. Ada jin yang master, yang menyembunyikan dirinya dalam diri seseorang sampai enggak kelihatan. Ada kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi enggak ada yang selamat. Ya. Bahkan ustaz besar sekalipun, ada enggak setan yang berusaha untuk menghancurkan dia? Ada selalu. Iya. Terutama kalau misalnya ngantuk di gajian. Jangan ngantuk. Apalagi kajian tauhid terus baru ngantuk. Jangan. Baik, dan terkadang setan berupaya membuat orang yang sholat menjadi ragu-ragu dalam bersucinya. Nih, ada juga yang seperti ini. Di dalam Al-Musnad atau tadi di ayat tadi, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tapi cercalah dirimu sendiri.
jangan nyeselin kecuali diri sendiri. Kenapa? Karena ikut setan. Kenapa ikutan setan? Ya. Kemudian dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi salatih, fayakhudhu bi sya'ratin min duburihi fayamudduha." Masyaallah, ini sahih ini. Fayara annahu qad ahdatha, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang di antara kalian di dalam salatnya. Kemudian setan mengambil satu rambut dari duburnya. Lihat. Ini hadis Nabi loh. Mengambil satu rambut dari duburnya, lalu ia menariknya. Ini secara gaib ya. Karena kalau misalnya rambut di dubur kita ketarik secara konkret beneran, sakit itu. Jadi ini secara gaib ya. Sehingga orang tersebut menganggap dirinya telah berhadas. Oleh karena itu janganlah dia pergi membatalkan sholat sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau. Nah ini makanya kalau misalnya dengan kayak gitu kok ini ragu-ragu, jangan ragu-ragu, teruskan sholatnya. Karena apa? Kalau misalnya kita tadi ragu-ragu itu kan dari setan itu. Kemudian kita batalkan, setannya ketawa-tawa itu, senang dia. Mereka senang. Berhasil mereka, berhasil kata mereka. Berhasil mereka untuk membuat antum batal salatnya. Nah, sedangkan pada lafal Abu Daud disebutkan, "Idza atas syaitanu ahadakum faqal innaka qad ahdatha falyaqul lahu kadzabta illa ma wajada rihan bi anfihi aw sautan duduni." Apabila syaitan datang kepada seorang di antara kalian membisikinya, kamu barusan berhadas loh. Maksudnya dalam hati. Bisikan di sini, kalau bisikan syaitan itu enggak suara gini di telinga, enggak kok kayak itu ya, tahu banget itu syaitan. Tapi di hati. Ya, percakapan hati. Tadi udah berhadas saya nih. Nah, itu dari setan tuh. Langsung bilang, hendaklah berkata kadzabta, enggak, bohong. Ngotot gitu, bohong, enggak. Kecuali ia mendapatkan bau dengan hidungnya atau mendengar suara dengan telinganya. Itu bagi yang ragu-ragu. Kalau bagian yakin, kamu udah berhasil. Enggak, bohong. Padahal jelas tadi udah, terus baunya juga. Ini baunya gua banget nih. Nah, kalau kayak gitu nggak boleh dia meneruskan sholat, ya harus dibatalkan segera ya. Baik, sampai situ aja insyaallah untuk kajian kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.